Pernah nggak sih Anda kepikiran, salah satu momen paling membingungkan setelah kebangkitan Yesus itu adalah waktu dia bilang ke Maria Magdalena, "Jangan sentuh aku." Perkataan ini tuh udah jadi teka-teki selama ratusan tahun. Yuk kita bedah bareng-bareng misteri ini dan lihat apa yang bisa kita temukan. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa Yesus secara khusus melarang Maria Magdalena menyentuhnya, padahal dia justru ngebolehin bahkan nyuruh orang lain buat melakukannya? Kelihatannya aneh dan gak masuk akal ya, tapi ternyata jawabannya itu mencerahkan banget. Oke, untuk bisa paham, pertama-tama kita perlu lihat dua pernyataan Yesus yang kalau kita baca sekilas, jujur aja, kedengarannya saling bertentangan. Nah, disinilah kebingungan pertama kita mulai. Waktu di kayu salib, Yesus kan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Jelas banget nih, ini menyiratkan dia pergi kepada Bapa kan? Tapi anehnya, pas ketemu Maria, dia malah bilang, "Aku belum pergi kepada Bapa." Lalu, jadi gimana nih yang benar yang mana? Udah pergi atau belum? Ini dia teka-teki pertama kita. Dan misterinya nggak berhenti di situ. Malah jadi makin dalam waktu kita lihat gimana cara Yesus berinteraksi sama orang lain setelah dia bangkit. Perintahnya ke Maria ini benar-benar kayak pengecualian khusus. Dan ini nih yang bikin kita garuk-garuk kepala. Kalau Maria dilarang, terus kenapa yang lain justru boleh? Seperti yang bakal kita lihat, ceritanya itu beda banget. Coba lihat ini. Di Injil Matius, perempuan-perempuan lain itu nggak cuma nyentuh. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya. Ini bukan sekedar sentuhan biasa loh. Ini tuh tindakan memegang yang sangat erat, penuh rasa hormat. Lalu ke murid-muridnya, dia malah secara terang-terangan mengundang mereka. "Rabalah aku dan lihatlah." Yesus justru ingin mereka menyentuhnya, buat membuktikan kalau dia itu bukan hantu, tapi beneran ada di situ secara fisik. Dan tentu saja, contoh yang paling kita kenal, ke Thomas. Yesus dengan tegas nyuruh dia, "Taruhlah jarimu di sini, dan cucukkanlah ke dalam lambungku." Jadi jelas banget kan, Yesus itu sama sekali nggak anti disentuh. Terus, apa yang sebenarnya terjadi sama Maria Magdalena? Oke, sekarang kita sampai di titik balik dari semua kebingungan ini. Ternyata jawabannya itu bukan terletak pada tindakan menyentuh itu sendiri, tapi pada satu kata kunci yang seringkali diterjemahkan kurang tepat. Jadi, poin kuncinya adalah ini. Masalahnya bukan di sentuhan, tapi di terjemahan. Banyak kebingungan muncul karena cara kita memahami kata kerja dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Nah, di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Terjemahan yang umum kita dengar adalah "jangan sentuh aku". Tapi, terjemahan yang lebih akurat, seperti yang ada di beberapa versi Alkitab lain, itu bunyinya "berhentilah melekat padaku" atau "jangan terus berpegang padaku". Wah, pergeseran makna dari "jangan sentuh" jadi "berhentilah melekat" ini mengubah segalanya. Ini bukan lagi soal larangan kontak fisik, tapi soal niat di balik tindakan itu. Jadi, melekat atau berpegang teguh itu artinya jauh lebih dalam. Maria itu bukan cuma sekedar menyentuh Yesus, dia mencoba menahannya, mencegahnya pergi lagi. Bayangin aja, saking senangnya, saking leganya, dia ingin Yesus tetap di situ, di bumi, bersamanya. Nah, dengan pemahaman baru soal melekat ini, sekarang kita bisa balik lagi ke teka-teki yang pertama tadi. Dan akhirnya, kita bisa mengerti pernyataan Yesus tentang pergi kepada Bapa. Jadi, apa sebetulnya maksud Yesus waktu dia bilang, "Aku belum pergi kepada Bapa," padahal dia kan sudah menyerahkan nyawanya di kayu salib? Kuncinya adalah kita harus bisa bedain dua momen penting ini. Perjalanan pertama itu terjadi pas dia wafat. Saat itu, hanya jiwa atau rohnya yang pergi kepada Bapa, sementara tubuhnya masih ada di dalam kubur. Nah, perjalanan kedua itu adalah kenaikan. Ini adalah momen saat dia akan naik ke surga secara utuh, tubuh, jiwa, dan roh, setelah seluruh pekerjaannya di bumi benar-benar selesai. Oke, semua kepingan teka-tekinya sekarang udah lengkap. Ayo kita satukan semuanya buat melihat gambaran utuhnya. Jadi, begini rangkumannya. Perintah Yesus itu intinya bukan larangan untuk menyentuh, tapi larangan untuk melekat atau menahannya. Maria karena saking bahagianya ingin menahan Yesus supaya nggak pernah pergi lagi, tapi Yesus harus menghentikannya karena tugasnya di bumi belum selesai. Dia masih harus menuntaskan perjalanan terakhirnya, yaitu kenaikannya, untuk kembali secara utuh ke hadapan Bapa. Luar biasa ya, bagaimana satu kata saja, kalau kita pahami dalam konteks aslinya, bisa mengubah segalanya dan meluruskan sesuatu yang tadinya kelihatan bertentangan. Ini jadi bikin kita mikir, jangan-jangan ada banyak kontradiksi lain yang sebenarnya cuma kesalahpahaman yang menunggu untuk dipecahkan.